tema ketiga dengan tema Kristus Sabda Menjelma. Untuk petugas doa pasti udah ada semua ya, Bu Karolin, Pak Andre, Bu Maria Farida, Pak Henry, Bu Eti, Pak Re, Pak Erwin. Silahkan Pak, itu di intensi doa Pak Andre. Pak Andre bisa ditampilkan intensi doa? Ya, Bu. Intensi doa ya, Bu ya. Intensi doa 21 Mei 2022. Pertama, mohon mukjizat kesembuhan bagi Bapak Tarsisius Puji Antara yang sakit gagal ginjal, semoga dijamah dan dipulihkan Tuhan sehingga sembuh, tidak cuci darah. Sekarang sedang cuci darah 2 kali per minggu dalam nama Yesus. Amin. Mohon doa untuk besan Ibu Lucia yang sedang sakit, semoga dijamah dan dipulihkan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Amin. Ketiga, mohon doa untuk Bapak Hukim Aliang atau Rudi yang hari ini terkena serangan jantung dan stroke di RSCM. Semoga mendapat rahmat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Juga mohon rahmat kesembuhan untuk Ibu Andriati AP yang telapak kakinya sakit. Semoga jamahan Tuhan dapat menyembuhkan dan pulih kembali. Amin. Satu lagi dari siapa ya tadi ya? Satu lagi siapa Bu Karolin? Udah, Bu. Oh sudah ya? Ya. Oke. Silahkan dilanjut Pak Andre. Untuk lagu pembuka, Ibu Indriani silahkan. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Seluruh hati datanglah, Bapa kami yang lemah, pemberianmu berat. Bapa hibur relungku, sahabat jiwaku, penyujukku yang lemah. Kau segala yang lelah, kau tenangkan yang resah, kau melipurkan sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhi hati kau beriman. Tanpa kekuasaanmu, tanpa daya unikmu, hanya nada adanya. Yang cemar bersinar, yang gersang siramu, yang terluka pulihkan,
yang keras lunakanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umat-Mu yang percaya padanya, sabda karunia-Mu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Amin. Lanjut doa pembukaan. Selamat sore Bapak Ibu, Romo yang terkasih, Romo JJ. Marilah kita buka pertemuan ini dengan doa pembukaan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan terpujilah Engkau ya Perawan Maria, yang telah melahirkan Putra Allah. Engkaulah Kenisa Allah yang hidup, tempat kediaman terpilih bagi Roh Kudus. Engkaulah sumber air yang menghidupkan, karena daripadamulah telah terbit kecemerlangan terang abadi, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah yang telah melepaskan kami dari kutuk dosa dan membawakan kami ke berkat rahmat. Dia telah mengalahkan maut dan menganugerahkan kami hidup abadi. Ya Allah, dengan perantaraan Maria, Engkau telah memberikan dunia hidup abadi. Berilah supaya dengan perantaraannya juga kami boleh menerima Tuhan Yesus Kristus yang bersama Dikau hidup dan memerintah dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lanjut aja Bu Yayu. Oh ya, silakan lanjut doa saja. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalam api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Izinkanlah kami memuji Dikau, ya Santa Maria. Kuatkanlah kami terhadap musuh-musuh-Mu. 1. Mahkota kemuliaan. Marilah kita menghormati Maria Bunda Allah. Kita menghormati keperawanannya yang tak terlukiskan, kemurniannya yang tanpa cacat, dan keutamaan yang tak terbilang banyaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Berbahagialah engkau ya perawan Maria, yang mengandung Tuhan pencipta semesta alam. Engkau melahirkan yang membentuk engkau, namun engkau perawan selalu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Ya perawan yang suci dan tak bernoda, kami tidak mampu memujimu sepantasnya, sebab yang tidak dapat ditampung oleh semesta alam, Engkau kandungkan dalam rahimmu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sungguh elok engkau, hai perawan Maria. Celah apapun tak terdapat padamu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kebajikan-kebajikanmu ya perawan yang suci, melebihi jumlah bintang di langit. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 2. Mahkota kekuasaan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Kita menghormati kebesarannya, kepengantaraan yang universal, dan kekuatan peranannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pak Hendri, silakan Pak Hendri. Pak Hendri nggak ada ya? Pak Hendri? Nggak ada, Bu. Dibantu aja Pak Rey. Baik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, permaisuri dunia. Antarkanlah kami masuk bersama dikau ke dalam kebahagiaan Firdaus. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah perbendaharaan rahmat-rahmat Allah. Kurniakanlah kami sebagian dari harta kekayaan. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengantara antara Allah dan manusia. Semoga engkau membuat Allah murah hati bagi kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, yang menghancurkan bid'ah-bid'ah dan menginjak setan. Jadilah pemimpin kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 3. Mahkota kebaikan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria yang menaruh cinta kasih terhadap para pendosa,
kaum miskin, yatim piatu, dan yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria. Engkaulah pengungsian orang berdosa. Jadilah pengantara kami pada Allah. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah Bunda anak yatim piatu. Semoga berkat usahamu, Bapa yang Maha Kuasa, memperhatikan kami. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria. Engkaulah kegembiraan orang saleh. Bimbinglah kami masuk bersama dikau ke dalam sukacita surgawi. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria. Engkau senantiasa mendampingi kami, pada waktu hidup maupun mati. Bimbinglah kami agar masuk bersama dikau dalam kerajaan surga. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Salam Maria, putri tercinta Allah Bapa. Salam Maria, Bunda yang demi Allah Putra. Salam Maria, mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Maria, pemimpinku dan bundaku yang baik. Ratu hatiku, hidupku, manisku, dan harapanku pada Yesus. Hatiku dan jiwaku, aku ini seluruhnya kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Hai perawan yang terberkati, oleh semua makhluk yang murni, aku mohon kepadamu, agar pada hari ini jiwamu tinggal dalam aku untuk memuliakan Tuhan. Semoga semangatmu tinggal dalam aku, supaya dapat bergembira dalam Allah. Hai perawan yang setia, letakkan dirimu bagaikan meterai kasih pada hatiku, agar melalui engkau dan di dalam engkau, aku didapatkan tetap setia pada Allahku. Ya Bunda yang murah hati, kurniakanlah aku, agar ditambahkan kepada jumlah mereka dan yang kau cintai dan kau didik, dan kau pelihara dan kau bimbing, dan kau lindungi sebagai anak-anak-Mu. Hai permaisuri surga, janganlah mengizinkan sesuatu yang bukan milik-Mu terhadap di dalam aku, sebab aku mulai melepaskannya sekarang ini juga. Hai putri raja para raja, kemuliaan-Mu terbesar letaknya di dalam batin-Mu. Janganlah membiarkan diriku dilarutkan dalam segala hal lariah dan yang bersifat sementara, tetapi buatlah oleh berlimpahnya rahmat, agar aku selalu memperhatikan hidup batinku. Maka di dalam Allah, aku dapat menemukan kegerahan dalam hartaku, rasa diriku, kemuliaanku. Semoga oleh Roh Kudus mempelaimu yang setia, yang melalui dikau, mempelainya yang setia, Yesus Kristus Putramu yang tercinta, dibentuk dengan sempurna di dalam hati kami,
demi berkembangnya kemuliaan Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Romo Jeki, silakan. Baik, terima kasih para saudara dan saudari. Salam Totus Tuus. Selamat berjumpa kembali untuk kita pada sore hari ini. Ini ziarah kita di tema ketiga, tahap keempat. Temanya adalah Yesus Kristus, Sabda yang menjelma. Ya. Fokus kita adalah melihat kemanusiaan Yesus. Ya. Oke, jadi yang kita mau dalami bersama pada sore hari ini adalah kenyataan bahwa Kristus itu hadir ke tengah-tengah kita melalui seorang perempuan bernama Maria. Yesus yang adalah Allah sungguh-sungguh menjadi manusia dengan mengambil rupa daging sama seperti kita, ya. Hanya yang membedakan dia dengan kita adalah bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Ya. Ini Kristus yang menjelma, para saudara. Ya. Nah, jika kita merenung tentang kemanusiaan Yesus, sifat mana pada diri Yesus yang mempengaruhi kita dalam menjalani hidup? Kita harus tahu dulu tentang apa yang kita lihat dari kemanusiaan Yesus itu. Sifat-sifatnya, ya, karakter-karakternya, dan berbagai macam hal yang bisa kita jabarkan tentang kemanusiaannya. Bahwa Yesus itu adalah seorang pribadi yang sangat bijaksana. Itu juga adalah bagian dari kemanusiaannya. Dia adalah pribadi yang rendah hati, ya. Dia juga adalah pribadi yang tegas, ya, berani, rendah hati tadi sudah saya katakan, dan lain sebagainya. Nah, karena kita mengenal Yesus dengan karakter dan ciri-ciri demikian, maka apa yang selama ini, ya, telah mempengaruhi kita dari pribadinya. Dalam doa kerahiman kita mengatakan Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hatimu. Ya. Artinya para devosan kerahiman ilahi tentu mengharapkan supaya kelembutan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus juga mewarnai dan menjiwai diri kita sebagai manusia. Atau di dalam litani-litani yang lain ketika kita mendoakan deretan litani itu, kita mengatakan siapa Yesus itu, ya. Yesus pejuang yang perkasa dan lain sebagainya, ya. Apakah itu mempengaruhi kita dalam menjalani hidup? Saya teringat dengan seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Para saudara, adalah seorang Hindu yang sangat mengagumi sosok Yesus Kristus ini. Bacaannya setiap hari selain bacaan kitabnya, tapi juga dia membaca Alkitab. Nah, dari halaman depan sampai belakang itu dia membaca kitab suci kita. Dan dia sangat, ya, mengagumi sosok Yesus Kristus. Nah, karena itu kita menamakan dia sebagai Kristen anonim. Artinya dia tidak memberi dirinya dibaptis, tapi percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang baik. Ya, oke lah kita mengesampingkan dulu bahwa dia adalah Allah, karena toh mereka
pasti punya pandangan yang berbeda kalau sudah masuk pada ranah untuk melihat Yesus yang adalah Allah. Tapi Yesus itu adalah orang yang baik, yang begitu care, peduli, dan sangat mengasihi siapapun. Ya, karena itu dia mengatakan, saya sebenarnya mau menjadi seorang Katolik. Ya, saya mau menjadi pengikut Kristus. Saya mengidolakannya. Tetapi karena melihat orang-orang Kristen yang hidupnya sama sekali tidak, banyak orang Kristen yang sama sekali tidak dijiwai oleh Kristus yang saya kenal, maka saya membatalkan untuk memberi diri dibaptis. Nah, jadi para saudara, kita punya seorang guru yang besar, yakni Kristus itu sendiri. Ya, panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menyerupai Dia, menyerupai keagungan dan keilahian, kekudusannya, tapi menyerupai kemanusiaannya. Kemanusiaannya yang tentu saja menjadi salah satu tolak ukur tentang bagaimana seorang manusia harusnya bertindak di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ya. Sewaktu kita masih kanak-kanak, sewaktu kita masih remaja, waktu kini, dari mana yang bertahan dan menjadi karakter dan sifat diriku? Saya sendiri kurang terlalu ingat ya pada saat ketika saya masih kecil. Ya, tapi saya ingin menjadi orang yang baik, paling tidak gitu ya. Maka saya berjuang sampai hari ini, kita berjuang menjadi pribadi yang baik. Ya, pribadi yang baik seperti Kristus. Nanti kita dalam pembahasan selanjutnya kita akan melihat bahwa cita-cita Kristus sejak awal itu adalah menjadi pribadi yang baik, manusia yang baik, ya. Dan untuk menjadi manusia yang baik itu dia membiarkan dirinya dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Sampai pada suatu ketika ia bertumbuh dewasa, dalam hal dia mengajar, melakukan tanda-tanda dan mujizat sebagai Allah, tapi juga orang mengenalnya juga sebagai manusia yang baik. Ya, ada orang yang tidak menyukainya, tidak menyukai pilihan-pilihan yang dibuat oleh Yesus itu sendiri. Ya, terutama ketika dia misalnya menyamakan dirinya dengan orang berdosa, membela orang-orang yang sebenarnya pantas untuk diberikan hukuman, tapi dia membelanya, ya. Atau dia lebih memberi pilihan, mengambil sebuah pilihan untuk mencintai orang-orang yang tidak punya, ya, dan hidup seperti mereka, ya. Dan itu menjadi sebuah batu sandungan untuk orang-orang tertentu, ya. Nah, mari kita melihat Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5 sebagai dasar biblis untuk tema kita pada sore hari ini. Apakah ada yang membantu saya untuk membacakan ini? Silakan. Saya Romo. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Oke, jadi ini pada mulanya para saudara. Sabda yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa daging, hidup di tengah-tengah kita, merasakan merasakan yang juga dirasakan oleh manusia, ya, ikut bertumbuh dalam proses yang seperti yang dialami oleh semua manusia. Ternyata pada mulanya dia adalah Allah. Jadi dia sudah ada, dia memang Allah dari awal mulanya. Ya. Dan Yohanes memberikan sebuah deskripsi yang sangat indah bahwa Allah yang saat ini sudah tinggal bersama-sama dengan kita, ya, itu
pada dasarnya adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu tidak bisa menguasainya. Dia sendiri itu adalah terang. Dan dia sudah ada bersama dengan Bapa sejak semula. Maka kalau berbicara tentang kuasa, ya, tak ada kuasa yang dapat menandingi. Semua kuasa yang ada di atas muka bumi ini berasal dari Dia. Sehingga orang bertanya, bagaimana masa lalunya Kristus yang menjelma menjadi manusia ini? Ya, apakah Dia tiba-tiba muncul begitu saja, ya? Atau apakah Dia ciptaan? Ya, Dia bukan ciptaan. Dia adalah Allah yang sejak keabadian, sejak semula itu ada bersama dalam satu kesatuan yang utuh bersama dengan pribadi Bapa dan Roh Kudus. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, gitu ya, para saudara. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Maka kita tidak bisa meragukan tentang asal-usul dari pribadi yang menjelma menjadi manusia ini. Pun segala tugas dan misi yang kemudian diemban oleh Dia ketika hadir ke tengah-tengah kita. Karena Dia berasal dari Bapa, berasal dari satu kesatuan yang utuh dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka tatkala Dia hadir ke tengah-tengah kita, ya, meskipun Ia tampak sebagai pribadi manusia, namun Ia menghadirkan secara sungguh-sungguh juga pribadi Bapa dan Roh Kudus ke tengah-tengah kita. Ya. Itu pada mulanya para saudara, ya. Jadi Kristus itu pada mulanya adalah ada bersama dengan Bapa. Dia hidup bersama dengan Bapa. Dia adalah terang itu sendiri, dan terang itu tak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Nah, kemudian setelah genap waktunya, ini menarik ya, dalam Galatia bab 4 ayat 4. Silakan lagi, Pak Rey. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya Allah, Galatia 4 ayat 4. Maka firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes bab 1 ayat 14. Jadi dalam Galatia bab 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya. Artinya apa para saudara? Bahwa ini merupakan sebuah penantian dalam proses yang begitu panjang. Ya. Penantian ini bukan hanya dari pihak manusia, tapi dari pihak Allah sebagai inisiator dari rancangan keselamatan ini. Allah menunggu, mencari waktu yang tepat. Ya, jadi sebelum saatnya itu tiba, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hidup dalam satu kesatuan. Nah, pada saatnya, ketika Allah merasa bahwa Allah melihat bahwa semuanya sudah siap gitu ya, baik dia dari pihak dia sendiri maupun dari pihak manusia yang akan dijadikannya sebagai partner untuk menghadirkan Kristus ini, ya, maka Dia mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria, tentu saja ya. Kata ini ya, lahir dari seorang perempuan ini menjadi begitu penting untuk mengatakan bahwa kehadiran Kristus ke tengah-tengah kita itu melibatkan juga ya insan yang dijadikan oleh Allah. Nah, insan yang ini sungguh-sungguh manusia. Dia adalah ciptaan. Dan insan itu adalah Maria. Maka dengan hadirnya Kristus ya, hadirnya Allah ke tengah-tengah kita melalui seorang perempuan, itu juga menunjukkan tentang identitas anak yang dilahirkan oleh perempuan ini. Bahwa dia haruslah sungguh-sungguh manusia, ya, harus sungguh-sungguh manusia. Tidak bisa dia hanya setengah manusia atau setengah Allah, gitu ya, atau setengahnya saja manusia, sehingga penuhnya itu adalah Allah. Dia harus penuh sungguh-sungguh sebagai manusia.
maka masuk ke dalam rahim Maria. Masuk ke dalam rahim Maria bukan hanya untuk mampir sebentar, para saudara. Tapi dia, kalau bahasanya Montfort itu, bergantung sepenuhnya pada ciptaan, pada Maria, para saudara. Bergantung sepenuhnya. Ya. Dia merasakan di sana kebutuhan sebagai seorang anak di dalam rahim seorang ibu, yang mendapatkan asupan makanan dari yang diberikan oleh seorang ibu. Yang sehat itu hanya karena ibunya tahu bagaimana cara untuk membuat bayi yang ada di dalam rahimnya itu tetap sehat. Yang merasakan kenyamanan, ya, oleh karena Maria memberi dia sebuah kenyamanan yang luar biasa. Ya. Nah, pada saat ketika Yesus ini lahir, dia harus bergantung sepenuhnya pada air susu ibunya, pada air susu ibu Maria. Maka ada sebuah patung yang begitu unik yang saya temukan waktu di Jawa Tengah, di rumah seorang umat, ya. Jadi dia kebetulan adalah seorang seniman yang membuat patung di mana secara gamblang di situ dia menunjukkan Maria yang sedang menyusui Yesus putranya, ya. Dan di situ dia tidak menutupinya, ya. Jadi bahkan pada susu Maria yang Yesus menetek itu sama sekali tidak ditutupinya, ya. Suatu hal yang dia mau memberikan sebuah refleksi tentang betapa Yesus itu sungguh-sungguh mau mengalami kemanusiaannya sampai dia mau menetek pada susu seorang perempuan bernama Maria, ya. Betapa dia, jadi di sanalah terjadi, para saudara, pengosongan diri Kristus, ya. Pengosongan diri Kristus dalam arti kita tahu tadi pada mulanya Yesus itu siapa? Dia bukan sosok biasa. Dia itu adalah Allah. Dan pada saat ketika dia hadir ke tengah-tengah kita dalam rahim Maria, dia juga adalah Allah. Maria tahu itu dengan sungguh-sungguh, ya. Maria mengerti dan paham itu dengan sungguh-sungguh. Tapi Maria memberikan dari apa yang ada dari dirinya sungguh-sungguh sebagai seorang manusia. Ya, Maria memperlakukan dia juga sebagai manusia yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran manusia yang lain. Ya. Lahir dari seorang perempuan, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Ini juga, para saudara, ya, kalimat yang begitu penting, ya. Pada saat perayaan Natal itu terjadi, dibacakanlah Yohanes bab 1 ayat 14 ini juga, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan firman itu tinggal di antara kita. Diam di antara kita. Diam di antara kita punya arti yang mendalam, ya. Diam di antara kita artinya dia juga ikut mengalami dinamika kehidupan kita. Karena itu dalam beberapa kesempatan kita melihat Yesus meneteskan air matanya ketika dia menyaksikan seorang saudara dari sahabat-sahabatnya, Maria dan Marta, yang Lazarus itu mati. Ya, dia meneteskan air matanya. Kemudian ketika dia mau masuk ke Yerusalem, dia memandang kota Yerusalem dan dia menangis di situ. Tapi ada saatnya di mana dia juga tertawa terbahak-bahak, ya. Sehingga ada lukisan yang juga menunjukkan Yesus yang sedang tertawa terbahak-bahak, gembira dia, ya. Itu lukisan yang sangat manusiawi, ya. Dan lukisan itu sama sekali tidak salah sedikit pun, para saudara, ya. Karena kalau kita mau mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia sama seperti saya, ya dia harus mengalami semua hal seperti yang saya alami, ya. Nah, dalam peredaran waktu sekarang, ya, lagi Pak Pare,
Pak Rey, silakan. Dalam peredaran waktu. Dalam peredaran waktu. Ia dipelihara dalam kemanusiaannya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Lukas bab 2 ayat 6-7. Oke, jadi ia dipelihara dalam kemanusiaannya. Ya, para saudara. Coba lihat proses yang terjadi pada saat ketika Maria itu mengandung sampai dia mau melahirkan. Ya. Mereka mencari tempat yang pantas bagi dia untuk melahirkan, tapi yang didapat itu hanyalah sebuah kandang. Dan pasti juga hanya kitab suci memang tidak mengatakan itu. Proses persalinannya itu sungguh-sungguh kelihatan para saudara bahwa Maria juga pasti mengalami kesulitan pada saat ketika ia melahirkan Kristus. Ya. Lalu dengan barang-barang yang seadanya gitu ya, dia menyambut kehadiran Kristus itu. Jadi Maria memperlakukan atau menyiapkan segala sesuatu dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai manusia. Dan Allah sama sekali tidak menyiapkan bagi kelahiran putranya Yesus yang adalah Allah tapi juga manusia di dalam diri Maria sesuai dengan apa yang mungkin seringkali kita pikirkan untuk Allah itu harus di sebuah istana yang megah gitu ya. Diiringi mungkin dengan musik yang gegap membahana gitu ya. Atau dengan bidan dan dokter yang super canggih ya. Oh, sama sekali tidak terjadi demikian. Bahkan yang terjadi adalah Maria dan Yusuf beserta bayi Yesus yang lahir itu hanya mendapatkan kunjungan dari para gembala yang ada di sekitar tempat di mana Maria bersalin pada saat itu. Sama sekali tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang datang dan memberikan mungkin seperti kita di Flores itu ya. Ada sayuran. Kalau saya dulu itu sayuran kacang merah dengan sedikit B2 atau apa di dalamnya gitu ya. Karena ada bayi yang baru lahir gitu. Tidak ada perkumpulan-perkumpulan atau tidak ada orang yang yuk ada seorang yang baru lahir gitu ya. Kita harus datang dan memberi dia hadiah gitu. Tidak ada. Senyap para saudara. Ya. Jadi ia dipelihara sungguh-sungguh dalam kemanusiaan. Dan Yesus yang hadir pada saat itu tidak juga menuntut Maria harus menyiapkan ini dan itu. Apa adanya. Justru bahkan dalam tempat yang sebenarnya tidak pantas untuk seorang pribadi seperti Yesus gitu ya. Lalu yang kedua, Pak Rey. Ia menyatakan kasih sayang melalui kemanusiaannya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang akan datang bersama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia, Lazarus, kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Yohanes bab 11 ayat 33-36. Oke, jadi ia menyatakan kasih sayangnya melalui kemanusiaan. Ya. Ada beberapa perempuan yang mengikuti Yesus ya, para saudara. Dan perempuan-perempuan ini adalah juga bagian dari murid-murid yang lainnya. Meskipun memang tidak dikatakan bahwa mereka sebagai murid ya, seperti ke-12 rasul gitu. Nah, tapi mereka mengikuti Yesus. Ya. Nah, Yesus memperhatikan semua orang yang ada bersama dengannya. Dia mencintai mereka dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang terjadi dengan orang ini yang sudah dekat dengannya, dia memberikan perhatian lebih, misalnya kepada si Maria dan Marta, para saudara.
Beberapa kali di dalam Injil itu kita melihat Yesus yang datang secara khusus untuk makan di tempat si Maria dan Marta. Dan si Marta itu begitu sibuknya sampai dia kemudian komplain kepada Yesus untuk meminta si Maria sibuk juga menyiapkan sesuatu. Ya. Nah, pada saatnya ketika saudara mereka meninggal, kepadanya juga diberitahu bahwa saudaranya Maria dan Marta itu meninggal. Maka dia datang secara khusus, para saudara. Ya. Datang secara khusus. Nah, gambaran-gambaran ini ya melukiskan tentang emosi yang dimiliki oleh Yesus. Nah, emosi itu adalah suatu hal yang kemudian diluapkannya dengan cara ikut menangis bersama dengan mereka yang menangis. Ya. Dia ikut menangis bersama dengan mereka yang menangis. Oh, tidak bisa, Allah tidak bisa menangis ya. Tapi para saudara, dia adalah sungguh-sungguh manusia juga. Ya. Dia tergerak juga hatinya untuk merasakan, mengambil bagian di dalam kesulitan atau di dalam pengalaman sedih yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Nah, kalau tidak demikian para saudara, ya, kalau tidak demikian, maka bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia? Justru karena dia juga terlibat, ya, mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman yang sebagian besar dialami oleh manusia, maka kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu diam di antara kita. Tinggal di antara kita, merasakan, mengambil bagian dalam apa yang juga kita rasakan. Yang ketiga, Pak Rey. Ia membiarkan diri dikasihi dalam kemanusiaan. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Yohanes 12 ayat 3. Oke, ini ada seorang perempuan yang datang dan membawa sebuah buli ya, minyak di dalam buli-buli yang dimilikinya gitu. Dan minyak itu sesuatu yang sangat mahal. Hanya identitas perempuan ini tidak begitu jelas para saudara, ya. Untuk menunjukkan cintanya kepada Kristus, ya, kasihnya kepada Kristus, dia datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang dia punyai sebagai ungkapan pertobatannya, ya. Itu refleksi yang lain, ya. Tapi terutama perempuan ini merasa bagaimana mungkin dia memberikan sesuatu yang terbaik yang oleh Yudas katakan sebaiknya minyak ini dijual saja daripada dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, gitu. Lalu Yesus menegur si Yudas. Dia katakan perempuan ini melakukan suatu hal yang terbaik yang pernah dilakukannya, itu ya. Artinya Yesus membiarkan diri sungguh-sungguh dikasihi dalam kemanusiaannya. Ya. Dia memperhatikan siapapun yang datang kepadanya. Ya. Dengan cara seperti apapun, termasuk dengan cara seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan dia menerima setiap ungkapan kasih yang diberikan oleh siapapun yang datang kepadanya. Maria dan Marta datang kepadanya, ya. Sakeus datang kepadanya. Pemungut cukai juga itu datang di dalam hidupnya. Dan Yesus di sana tidak mengatakan saya adalah Allah, ya. Oke, orang akhirnya mungkin akan mengenal dan mengakui itu. Tetapi pertama-tama dia mau supaya orang menangkap kehadirannya itu sebagai bagian dari mereka. Karena itu dia harus menampakkan diri sebagai sungguh-sungguh manusia. Ya. Nah, bayangkan para saudara kalau misalnya pada saat ini hal itu juga dilakukan oleh kita. Kita datang pada Yesus dan melihat dia sebagai manusia juga yang merasakan betapa ngeri dan beratnya perjuangan hidup kita, ya. Dan dia membiarkan diri dikasihi juga dalam kemanusiaannya oleh kita, para saudara. Ya.
Nah, sekarang ini pendekatan Montfort. Saya minta satu orang membacakan. Siapa yang mau membacakan? Ayo. Saya mau. Ada? Ya. Pendekatan Montfort. Tidak terdengar suaranya, Bu. Lebih dekat lagi. Ya, Pendekatan Montfort. Sudah mau? ya sudah. Ya, silakan. Firman mendirikan rumah yang pantas bagi Allah. Ketika akhirnya waktu yang ditentukan untuk menyelamatkan manusia telah tiba, kebijaksanaan abadi mendirikan bagi dirinya sebuah rumah, suatu kediaman yang pantas baginya. Ia menciptakan dan membentuk Maria dengan kegembiraan lebih besar daripada ketika ia menciptakan semesta alam. CKA 105. Oke, ya. Jadi Montfort, coba lihat para saudara. Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir yang dikatakan. Dengan kegembiraan lebih besar daripada ia menciptakan semesta alam. Ya, jadi Allah menciptakan dan membentuk Maria dengan kegembiraan lebih besar daripada ketika ia menciptakan semesta alam. Pada saat ketika menciptakan alam semesta, Allah, kita lihat dalam kitab Kejadian itu, Allah tentu saja senang ya dan bangga puas dengan apa yang telah dihasilkannya. Maka di dalam alam semesta yang telah dijadikannya itu dia menempatkan manusia dan meminta manusia untuk berkembang biak di dalamnya, ya, di dalam alam semesta yang telah dijadikannya. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, Allah itu mendirikan sebuah rumah yang pantas bagi Allah. Rumah itu adalah Maria. Dan di sini Montfort katakan kegembiraannya lebih besar ketika dibandingkan ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Karena apa? Karena rumah ini bukan hanya bukan rumah biasa. Ini rumah yang akan dimasuki oleh Allah, ya, yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita. Ya. Ini rumah yang nyaman dan aman gitu, Pak Saudara, ya. Rumah, kalau kita biasanya dari bahasa Inggris itu ya, kata home itu dengan house ya. Home dengan house itu punya arti yang berbeda. Kalau house itu menunjuk pada sebuah bangunan, tapi home itu pada sebuah situasi. Situasi yang menunjukkan kenyamanan ada di dalam rumah gitu ya. Itu home gitu. Sehingga kalau orang sebut itu untuk melukiskan tentang situasi dan keadaan, orang menggunakan kata home gitu ya. Bukan house. Nah, kalau misalnya pada diri Maria, sebenarnya Maria itu adalah sekaligus home dengan house, ya, tempat dan juga sekaligus situasi, ya. Nah, pertanyaan kita, kenapa kegembiraan itu lebih besar daripada ketika ia menciptakan semesta alam? Ya, sekali lagi para saudara, karena di dalam rumah inilah Allah memulai, ya, dengan memulai rencana keselamatannya kepada manusia di dalam rumah yang bernama Maria ini. Maka Allah membentuk rumah ini, menjadikan rumah ini bukan asal-asalan. Dia mempersiapkan rumah ini sejak semula, sejak awal para saudara. Rumah ini menjadi rumah yang baik, ya, dalam arti dia tidak boleh menjadi rumah yang asal-asalan, ya, asal jadi, atau rumah yang rumah yang diciptakan dengan tujuan-tujuan yang lain, tapi rumah ini menjadi sebuah rumah yang dipersiapkan secara khusus untuk, ya, menyambut atau untuk menjadi tempat kediaman bagi sang penebus itu, yakni Yesus Kristus. Jadi firman mendirikan yang pantas ya bagi Allah gitu ya.
rumah yang disebut dengan rumah Maria itu. Gitu. Lagi Bu Eti? Atau yang lain barangkali? Keelokan sabda yang menjelma. Wajahnya menampilkan kemanisan, kelemah lembutan, kejelitaan, keagungan. CKA 121. Ia manis dalam perkataannya. Malah mereka yang membenci dia bertanya terheran-heran tentang kefasihan dan kebijaksanaan perkataannya. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Oke. Keelokan sabda yang menjelma. Pribadi Yesus yang menjelma itu. Wajahnya menampilkan kemanisan, kata Montfort. Ya. Wajah yang manis. Wajah yang manis itu kira-kira mungkin seperti inilah ya. Bapak-bapak di sini atau ibu-ibu yang di sini ya. Wajah yang dikerubuti oleh semut. Karena itu dikatakan manis gitu ya. Yesus menampilkan kemanisannya, dan kemanisannya itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang dijumpainya. Dia juga lemah lembut, ya. Kemudian dia manis dalam perkataannya, ya. Malah mereka yang membenci dia bertanya-tanya dari mana diperolehnya hikmat yang sedemikian besar itu, ya. Keelokan sabda yang menjelma ini para saudara, ya. Oke, nah. Yang di ke belakang ini para saudara nanti barangkali ya bisa kita baca sendiri ya. Tapi kita akan langsung ke bagian yang ini sebentar. Nah, dengan hidup di antara kita, dia bisa sungguh-sungguh menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia dari asal dan kodratnya. Yesus merasakan bagaimana bertumbuh dalam kesederhanaan. Pengalaman kemanusiaan dalam kesederhanaan sungguh-sungguh mendidik Yesus, sehingga dia belajar bagaimana berbelas kasihan, bagaimana berpihak pada orang miskin dan berdosa. Artinya, Yesus harus memulai dengan semuanya itu. Bukan tanpa alasan, Yesus memilih untuk lahir melalui seorang perempuan bernama Maria yang sederhana, tidak punya apa-apa. Datang dari sebuah keluarga yang sangat miskin, dari kampung yang sama sekali tidak terpandang. Sehingga orang berkata, adakah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Nah, karena itu sejak semula Yesus sudah menunjukkan keberpihakannya kemana gitu. Apa yang menjadi misinya? Nah, misinya itu adalah untuk merangkul orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang oleh dunia ini dipandang sebagai apa? Sebagai sampah. Yang oleh dunia ini tidak diberikan tempat. Apalagi kadangkala dunia ini memandang manusia yang lain itu sebagai yang harus dimusnahkan dan ditiadakan. Maka jangan kaget ketika Yesus itu memilih lahir dari seorang perempuan bernama Maria dari kampung. Lahir di Bethlehem, di sebuah kandang. Tidak memiliki apa-apa, bukan dalam keagungan dan kemegahan. Itu ada alasannya, para saudara. Ya. Maka dia menjadi raja yang hadir ke tengah-tengah kita, bukan dalam sebuah kerajaan yang dalam arti yang seperti dipikirkan oleh si Herodes. Ya. Karena itu Herodes segera mencari tahu dan berusaha untuk membunuhnya karena dia salah berpikir, ya, salah menduga. Ya. Dia pikir yaitu Yesus dia akan menjadi raja seperti halnya dia yang berkuasa pada saat itu. Oh, sama sekali dia salah, gitu ya. Yesus merasakan bagaimana bertumbuh dalam kesederhanaan.
pengalaman kesederhanaan itu sungguh mendidik dia untuk berbelas kasihan. Ya. Kita semua para saudara saya kira berasal dari dulunya keluarga-keluarga yang kalau boleh dikatakan ya tidak terlalu kaya, tapi saya kira berada gitu ya. Atau bahkan keluarga yang sama sekali tidak punya apa-apa. Dan kita tahu bedanya antara orang yang memang sekarang itu berkecukupan, tapi dulunya dia menderita dan berasal dari pengalaman yang sangat memilukan. Pada saat ketika dia sudah menjadi katakanlah hidup serba ada gitu ya, dia tidak akan menjadi mudah untuk lupa dengan situasi yang terjadi di dalam hidupnya pada masa lalu. Karena itu sekalipun kaya, sekalipun kemudian menjadi kaya, dia akan tampil seperti biasa saja gitu ya. Mau doa dulu mungkin, Mo? Oh iya, silakan. Marilah Bapak Ibu kita berdoa Ratu Surga dahulu, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mau selesaikan para saudara ya. Nah, dalam pewartanya tampak bahwa Yesus bertumbuh dalam pengalaman demi pengalaman. Ya, dia lahir dari pengalaman yang telah dilaluinya ya. Bersama dengan orang-orang yang dijumpainya. Dia para saudara dibentuk dalam keluarga yang sederhana, keluarga Nazaret itu. Ya. Apa yang kemudian tampil dalam 3 tahun pewartaannya, ketika dia memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berdosa, itu bukan muncul begitu saja. Itu merupakan buah dari bagaimana Yesus mengolah pengalaman-pengalaman keseharian. Ya. Dia sungguh-sungguh mengolah itu. Nah, ketika Yesus memberikan perumpamaan, dia mengambil dari kehidupan yang dilihat, dinilai dan dirasakannya. Dia menyentuh dan menyatu dengan kemanusiaan secara nyata. Ya, dia mau menjelaskan tentang misalnya ya arti dari kerajaan Allah itu dengan apa yang dia alami setiap hari oleh dia sendiri maupun oleh orang-orang yang hidup bersama dengannya pada saat itu. Karena itu dia gunakan gambaran gembala dan domba, ya. Dia gunakan gambaran biji gandum dan tanah, ya. Dia tidak menggunakan sesuatu gambaran yang berada jauh dari lingkaran orang-orang yang hidup bersama dengannya pada saat itu. Dia tidak menggunakan contoh ya gambaran binatang yang jauh dari tanah di mana dia hidup gitu ya. Menggunakan kanguru lah atau komodo yang ada di tempatnya Bu ini di sana itu ya. Tapi dia menggunakan sebuah gambaran dari situasi lingkungan yang terjadi di sekitarnya gitu. Nah, itulah ciri bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh menunjukkan kemanusiaannya gitu ya. Kesederhanaan akhirnya membuat Yesus menyatu antara kemanusiaan dan kealahan. Dengan begitu, Yesus begitu memesonakan banyak orang karena Yesus mengangkat nilai kehinaan menjadi nilai mulia. Yesus mengangkat orang miskin, menderita, kelaparan, berdosa untuk menjadi mulia. Itulah
sebenarnya nilai keselamatan itu, para saudara. Ya. Nilai keselamatan itu letaknya ada di sana. Ya. Ketika Yesus itu mengangkat orang miskin itu dan menyebut mereka sebagai sahabat-sahabatnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah jika pada saat ini kamu menderita atau kamu yang lapar, ya. Itu dalam sabda bahagia kita mendengarkan itu. Yesus menarik kaum pinggiran dan terbuang untuk mengalami rahmat keselamatan dari kegelapan kepada terang. Maka hanya orang-orang yang sederhana dan terpinggirkan yang mengalami kemuliaan kemanusiaan Yesus. Ini saya kira kalimat yang penting, para saudara. Hanya orang-orang yang sederhana dan terpinggirkanlah yang mengalami kemuliaan kemanusiaan Yesus. Jadi kebesaran dalam kemanusiaan Yesus itu dirasakan oleh orang-orang yang tadi miskin, menderita, lapar. Sementara orang-orang yang sudah hidup dalam sebuah kemapanan, ya, dalam segala hal yang terbalik dari apa yang dikatakan di atas, mereka akan melihat kenapa Allah itu menjadi manusia. Yesus itu tidak boleh menjadi manusia. Tapi orang-orang yang dalam situasi yang miskin, terpinggirkan tadi, justru mereka merasakan bahwa sukacita yang paling besar yang mereka alami itu adalah ketika Allah itu mau menjadi manusia, sama dan menjadikan dirinya sama seperti mereka. Apakah kita juga termasuk di dalamnya, para saudara? Ya, yang karena kemiskinan kita, ya, karena dosa-dosa kita, itu yang mendorong kita untuk mencintai Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Keterpesonaan Yesus akhirnya mengajak kita untuk menempatkan diri sebagai orang miskin. Ya. Menderita, terbuang, terpinggirkan. Bukan dalam arti setelah ini para saudara tidak usah memiliki ini dan itu, tidak usah berpakaian lagi apalagi gitu ya. Bukan ya. Sama sekali tidak mengarah ke sana. Ya. Tetapi keterpesonaan Yesus ya akhirnya mengajak kita untuk ya mengalami situasi-situasi, artinya ikut merasakan ya keprihatinan-keprihatinan yang dialami oleh kebanyakan manusia di luar sana. Ya. Kemanusiaan Yesus sungguh menampakkan bagaimana nilai mulia dari kehinaan, kesederhanaan, penderitaan. Dengan mengikuti gaya hidup ini, kita menimba dan bertumbuh dalam semangat belas kasih, empati, sebagaimana Yesus yang menangis ketika kematian Lazarus. Kita belajar spirit bagaimana Tuhan itu hadir di antara kita. Jadi intinya hanya pada ini, para saudara, pertemuan kita pada sore hari ini. Dalam mempelajari atau memperdalam tema tentang kemanusiaan Yesus, sebenarnya kita dibawa untuk memiliki jiwa Yesus sebagai manusia. Ya. Jiwa yang yang selalu terbuka untuk hadir di tengah-tengah orang-orang yang sedang mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Apa yang dipilih Yesus selama hidupnya sebagai manusia, ya, itulah juga yang menjadi pilihan hidup kita seharusnya sebagai pengikut Kristus. Maka semoga Allah menyanggupkan kita, Tuhan menyanggupkan kita untuk sungguh-sungguh juga menghidupi semangat kemanusiaan yang hidup di dalam diri Yesus untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini sebagai pertanyaan refleksinya untuk kita. Segi-segi apa dari kemanusiaan Yesus yang saya rasakan sungguh sebagai panggilan untuk dihidupi dalam diriku saat ini. Mungkin ini karena kita masih punya sedikit waktu untuk ini, saya persilakan kita untuk masuk ke dalam kelompok sharing. Kita sharing sedikit ya para saudara dengan bahan yang sudah saya berikan, lalu dituntun oleh pertanyaan yang ada di hadapan kita pada saat ini. Jadi segi apa dari kemanusiaan Yesus yang saya rasakan sungguh sebagai panggilan untuk dihidupi dalam diriku saat ini. Gitu. Oke. Saya kembalikan, silakan.
kita masuk dalam apa dulu ya, breakout room ya, Pak Erwin. Ya. Ya. Ya, mau Pak Siapa yang membagi? ya. Pak Andre. Sorry, Oke, kita Pak. hanya sampai 18.30 ya, Pak Erwin. Ya. Di 20 menit ya mau ya. Ya. Ya, baik. Ya, langsung aja ya. 31 orang. 31 orang, 33, 10 aja. 10 kelompok. Aja ya. Ya. Soalnya udah lama juga kita nggak masuk ke dalam breakout room ini. Iya, mau. Oke. Saya open ya. Ya.